Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Angelina dari Kors Teknik Listrik Bandara Angkatan ke-16 NIT 350431900029. Mohon izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul tentang PLC yang tertera pada video ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu PLC. PLC merupakan singkatan dari P untuk Programmable, yang berarti PLC adalah mesin yang dapat diprogram. Yang mana pada zaman modern ini berarti itu dapat diprogramkan dengan menggunakan komputer. Kemudian L untuk logic, berarti PLC bekerja berdasarkan logika yang kita buat. Logic sendiri sebenarnya mengacu pada sinyal digital yaitu 0 atau 1. Karena dulu PLC dibuat hanya untuk mengendalikan sistem secara sekuensial menggunakan 0 dan 1 logik, namun pada perkembangannya PLC juga bisa menangani nilai-nilai analog. Dan C untuk controller, berarti PLC ialah pengendali dari suatu sistem yang otomatis. Kemudian pada modul ini terdapat tujuan dari mempelajari tentang PLC ini. Yang pertama, kita dapat memahami cara kerja PLC. Kedua, mampu mewiringkan PLC. Dan yang ketiga, mampu membuat program PLC untuk aplikasi sederhana. Kemudian ada alat-alat apa saja sih yang kita butuhkan? Yang pertama itu ada training kit PLC dan HMI. Seperti yang tertera pada gambar, ini adalah training kit PLC dan di sini ada HMI. HMI yaitu singkatan dari Human Machine Interface. Apa sih itu HMI? HMI biasanya digunakan untuk mengontrol dan memonitoring mesin atau sistem yang sedang beroperasi. HMI biasanya terhubung ke logic PLC dan ditampilkan pada screen untuk keperluan troubleshooting atau maintenance. Biasanya HMI terdiri dari panel operasi dan monitoring screen. Selanjutnya kita dapat memperhatikan wiring skematik berikut ini. Di sini terdapat power supply PLC, di mana dari 100 sampai 240 volt AC. Di sini ada kabel line dan netral, terus ada kabel ground. Kemudian lanjut ke input digital PLC. Terdapat 24 volt, 0 volt, COM0 ini terdiri dari 0 sampai 11 dan COM1 12 sampai 23. Di sini kabel dari COM0 dihubungkan dengan negatif dan terhubung dengan positif, lanjut ke masuk dengan saklar masuk ke 0 dan ada tambahan baterai. Di sini bisa langsung dijumper karena COM0 terhubung dari 0 sampai 11, begitupun dengan COM1 dari 12 sampai 23. Lanjut di sini ada output digital PLC. Output digital PLC terdiri atas transistor dan relay. Transistor sendiri untuk arus 0,3 ampere dan tegangan 24 volt DC, sedangkan relay untuk arus 2 ampere dan tegangan bisa 220 volt AC dan 24 volt DC. Apa sih kelebihan dari transistor? Kelebihan dari transistor itu dia tidak menimbulkan bouncing atau arus balik. Biasanya transistor itu dipakai untuk peralatan elektronika yang sensitif. Sama seperti tadi, 0 volt positif dihubungkan dengan 0 volt negatif dan dihubungkan dengan beban yang ada pada output 0 atau Q0. Lanjut, yang ketiga, wiring power supply PLC ke sumber PLN. Yang keempat, wiring tombol-tombol push button dan switch ke input PLC sesuai wiring skematik. Terdapat di sini push button normally open, green 1 input 0, push button normally open, green 2 input 1, push button normally close red 1 input 2, push button normally close red 2 input 3, switch toggle black 1 input 4, switch toggle black 2 input 5. Kemudian hidupkan MCB, kemudian perhatikan indikator LED status PLC.
Di sini terdapat indikator input PLC, indikator status PLC, indikator output PLC. Kita dapat mempelajarinya dari tabel berikut. Untuk indikator PWR, jika berwarna hijau berarti menandakan PLC menyala, jika tidak berwarna berarti PLC mati. Untuk indikator run, jika berwarna hijau itu menandakan PLC dalam kondisi run. Jika tidak berwarna, tidak ada program yang dieksekusi. Jika berkedip berwarna hijau, PLC dalam kondisi stop. Untuk indikator ERR atau error, jika berwarna merah, terjadi kesalahan internal. Jika tidak berwarna, PLC dalam kondisi oke atau normal. Jika berkedip berwarna merah, tidak ada program yang dieksekusi. Untuk indikator STAT atau STAT, jika berwarna hijau menandakan on atau sistem bit persen S69 bernilai 1. Jika tidak berwarna, menandakan off, yaitu sistem bit persen S69 bernilai 0. Kemudian coba tekan push button atau putar switch, perhatikan indikator LED input PLC. Lalu berikutnya coba wiring output PLC ke pilot lamp sesuai wiring skematik yang ada di sini. Untuk mencoba output PLC harus sudah terprogram. Nah, jika kalian belum mempunyai aplikasi To The Switch sendiri, kita dapat menginstalasinya sesuai dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pastikan sudah memiliki file instalasi program To The Switch di PC atau laptop yang akan diinstal. Jika sudah ada, klik ganda file setup yang tertera pada video ini, lalu klik yes. Kemudian, untuk bahasanya klik English dan lanjut klik next. Setelah klik next, klik next kembali. Lalu klik accept the terms of the license agreement. Lalu klik next. Masukkan nama perusahaan. Nama perusahaan bebas sesuka hati kamu. Lalu contohnya seperti company name itu ATKP atau Poltek Bank Medan. Kemudian klik next. Lalu ada di sini terdapat browse ini di mana jika kalian membuat sebuah program, filenya itu akan tersimpan di file data C scanner To The Switch. Jika kalian ingin mengubah untuk penyimpanan filenya, bisa kalian ubah di browser. Setelah itu klik next. Lalu on my desktop dan klik next kembali. Klik next lagi. Next lagi. Dan klik finish. Instalasi selesai dan muncul shortcut To The Switch di desktop. Kemudian, software To The Switch adalah software free, cuma harus dilakukan registrasi secara online ke Schneider Electric. Jika ingin software ini bisa digunakan lebih dari 90 hari, untuk registrasi klik ganda shortcut To The Switch akan muncul. Setelah kita membuka aplikasi, klik programming mode. Lalu akan muncul gambar seperti ini. Kita harus daftar terlebih dahulu dengan terhubung ke internet atau wifi. Setelah klik now, kita akan meregistrasi. Klik ask for and kemudian klik next. Klik ask for an authorization code, kemudian klik next, kemudian pilih by web dan klik next. Tunggu hingga formulir berikut keluar, kemudian isi data-datanya dan terakhir klik OK. Tunggu hingga proses registrasi selesai. Setelah aplikasi To The Switch telah terinstall di PC atau laptop kalian, kita lanjut ke konfigurasi software dan download program. Yang pertama, pastikan kabel programming USB sudah terpasang di PC atau laptop. Yang kedua, buka software To The Switch atau klik ganda icon To The Switch di desktop. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dan kita klik programming mode. Setelah itu, klik create a new project.
Lalu, berikan nama project yang kalian inginkan, kemudian klik Create. Setelah itu, klik Describe. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ganti tipe PLC menjadi TWD LCAE 40DRF. Kalian bisa menggunakan tipe PLC yang lainnya sesuai dengan yang kalian butuhkan atau yang kalian punya. Kemudian tambahkan modul tambahan seperti Analog Expansion TM2AL M3LT. Kemudian setting IP address PLC, klik gambar konektor RJ45. Yang mana klik ganda icon ini, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kalian tinggal mengklik configure dan masukkan IP address-nya 192.168.0.20 dan klik subnet mask dan gateway address akan muncul secara otomatis. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, kalian klik program dan akan muncul gambar seperti ini dan klik program yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian PLC telah siap diprogram. Untuk memulainya, kalian bisa mengklik Add a Section untuk menambahkan rang. Dan kalian bisa membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan satu kontak dan satu coil. Yang mana kontaknya itu dengan alamat %i0.0 dan untuk coilnya itu %ki0.2. Kemudian kalian klik debug, lalu pilih COM yang sesuai dan kemudian klik OK. Untuk menentukan COM mana yang akan kita pilih, kalian bisa melihatnya dari device manager. Pada COM mana USB kita terpasang. Lalu klik OK, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dan klik transfer PC ke controller, dan klik OK. Akan muncul jendela konfirmasi kalau PLC itu sedang run, dan untuk proses transfer program PLC harus di stop terlebih dahulu. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, akan muncul konfirmasi kalau transfer ini akan menyebabkan program yang ada di PLC akan ditulis ulang atau program lama akan hilang. Kemudian klik OK. Lalu, tunggu hingga proses transfer program selesai. Setelah itu, kita bisa menjalankan PLC dengan software yang sudah kita buat. Klik tombol Run untuk menjalankan program, kemudian klik OK. Tes program yang telah dibuat dengan menekan tombol %i0.0. Lihat animasi di PC atau laptop. Kemudian, jika kamu ingin mengubah atau menambah program atau setelah selesai testing, sebaiknya PLC di-disconnect terlebih dahulu atau klik tombol Disconnect yang tertera pada gambar, kemudian klik OK. Lalu klik tombol program dan edit atau tambahkan program yang diinginkan. Jika sudah selesai, klik tombol save untuk menge-save atau menyimpan program. Kemudian lanjut ke upload program. Yang pertama, pastikan kabel programming USB sudah terpasang di PC atau laptop. Kedua, buka software Video Switch atau klik ganda icon Video Switch di desktop. Lalu, klik Programming Mode. Kemudian, klik Open an Existing Project. Untuk membuka project yang telah kalian simpan, kalian bisa mengklik Open an Existing Project. Lalu, klik Controller, kemudian klik Load. Lalu, pilih COM yang sesuai untuk melihat COM mana yang akan kita gunakan. Kalian bisa mengeceknya di device manager. Lalu setelah itu klik OK dan tunggu hingga proses upload selesai. Setelah upload selesai,
Lalu di sini ada download program menggunakan Ethernet atau biasanya kita sebutkan dengan kabel LAN. Yang pertama, pastikan PLC to the switch sudah memiliki IP address. Yang kedua, hubungkan kabel Ethernet atau UTP antara PLC dengan laptop atau PC. Jika PLC dihubungkan langsung ke komputer tanpa melalui switch Ethernet, sebaiknya menggunakan kabel Ethernet cross. Sebelum transfer program ke PLC, klik gambar berikut. Klik Preference, kemudian akan muncul jendela sebagai berikut. Lalu kalian tarik scroll pada sisi kanan hingga ke bagian paling bawah. Pada Connection Management, klik tombol Add. Lalu isi sesuai gambar berikut. Masukkan sesuai IP address PLC yang kalian masukkan tadi. Contohnya kita memasukkan IP address-nya 192.168.0.20. Lalu keluar dari jendela setting ini, klik kembali, dan kemudian klik tombol Yes untuk melakukan perubahan. Untuk transfer program ke PLC, klik Debug, sama seperti yang sebelumnya, lalu kemudian kalian memilihnya dengan My Connection 1 dan klik tombol OK. Maka transfer program PC ke controller berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian semua yang menontonnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.